Nah, ini tentang kiamat ya guys, tentang kiamat. Apa itu kiamat? Apakah itu yang disebut kiamat? Orang-orang takut akan datangnya kiamat ya. Katanya kiamat itu sangat menakutkan ya, menakutkan. Tapi bagi orang-orang baik tiada kekhawatiran dalam diri mereka, tiada pula mereka bersedih hati ya. Berkatalah orang-orang baik dari dalam kuburnya ya, dari dalam kubur ya. Berkatalah orang-orang baik dari dalam kubur ya, berkatalah orang-orang baik dari dalam kubur, minta disegerakan kiamatnya ya, karena hendak berjumpa dengan Tuhannya ya. Nah itulah, kalau orang-orang biasa ya itu kaleng-kaleng itu biasanya takut dengan kiamat ya, itu kan secara umum begitu. Nah, tapi kalau orang-orang baik, dia berkata dari dalam kuburnya, minta disegerakan kiamatnya karena hendak berjumpa dengan Tuhannya gitu ya. Begitulah perkataan orang-orang baik yang telah mati ya, yang telah mati. Yang dimaksud mati itu adalah yang telah benar-benar hidup dalam kehidupan ini, yang tidak lain adalah alam kehidupan inilah yang disebut alam kematian ya. Jadi alam kehidupan ini adalah alam kematian ya. Kalau sudah mati itu baru disebut alam hidup sejati ya, baru disebut hidup sejati ya. Jadi orang-orang yang hidup ini sebenarnya mereka mati alias belum hidup secara sejati ya. Sedangkan ketika telah mencapai kesadaran rohani, nah mereka ini disebut hidup ya. Tapi kesadaran rohani ini kan enggak nunggu mati ya. Jadi yang sudah mencapai kesadaran rohani itu ya disebut hidup alias sudah mati dalam kehidupannya ya, disebut hidup sejati ya, yaitu yang telah mati dalam kehidupannya alias telah hidup di alam kematian ya. Walaupun belum mati tapi sudah hidup di alam kematian ya, meski secara kasat mata orangnya masih tetap berkehidupan layaknya orang normal ya, yang hidup ini ya. Tapi sebenarnya dia sudah lebih dulu mati sebelum mati, yaitu yang disebut hidup dalam alam kematian ya, hidup di alam kematian ya. Makanya ada ungkapan mati sakjroning urip ya. Jadi mati di dalam kehidupan ini ya. Perjalanan rohani seseorang dalam kehidupannya itu hendaknya merasakan mati sebelum mati di dalam kehidupannya ya, yaitu harus merasakan hidup di alam kematian di dunia ini dalam kehidupannya sebelum mati beneran.
Ya jadi ya dunia inilah alam kematian. Yang disangka hidup itu ya sebenarnya mereka ini belum hidup, alias masih mati, sedangkan ketika sudah merasakan mati itu baru disebut hidup, yaitu merasakan hidup yang sejati. Jadi serba terbalik ya, terbulak-balik. Maka itulah menjelang kiamat itu memang semua serba terbalik. Manusia akan terheran-heran mengapa semua yang dipahaminya serba terbalik. Terbalik daripada yang diketahuinya dulu kala, ya, yaitu terbalik daripada yang dipahaminya dahulu kala ketika memahami ilmu kanak-kanak, ya. Jadi ya ilmu kanak-kanak itu ilmu yang populer lah, itulah yang populer itu ilmu kanak-kanak. Ya memang harus begitulah prosesnya, ya kan, orang nggak langsung tiba-tiba lahir langsung tua, ya kanak-kanak dulu, nanti tambah gede ya, baru jadi dewasa, ya. Jadi bukan saja matahari yang terbalik, terbit dari barat, tapi memanglah begitulah semua serba terbalik. Ya penerang itu terbalik, ya keterangannya juga serba terbalik. Jadi makanya ada ilmu juga, ilmu bacaan yang dibalik-balik ya juga ada, kulhu balik ada, caroko balik juga ada, ya kan, itu ada juga rahasianya. Kenapa kok dibolak-balik? Itu lain kali aja. Nah, ini menjelang kiamat semua serba terbalik, bukan hanya matahari saja. Ada bermacam-macam perjalanan manusia, ya, menuju kiamatnya sendiri-sendiri, ya, dengan masa yang berbeda-beda, ya. Jadi ada yang umurnya sudah tua bangka, ya, baru mengalami kiamat. Ada yang masih agak sedengan, yaitu sudah kiamat duluan, ya, itu juga ada, ya. Cuma kebanyakan biasanya yang sudah semeleh, ya, sudah enggak terlalu memburu duniawi, ya, itulah kiamat biasanya yang sudah semeleh, makanya semar, ya, semare sare saya semeleh itu juga sama maknanya. Semare koten prayitno semuriris eko balik. Nah, itu Kak suluknya kalau semar kan begitu. Jadi udah enggak terlalu memburu dunia, sudah diletakkan, ya. Di saat mau kiamat itu orang mau bersedekah ditawar-tawarkan, enggak ada yang mau menerima, ya itu maksudnya bersedekah, ya, ditunjuk-tunjukkan ilmu pengetahuan yang benar secara gratis, alias bersedekah, ya. Nggak ada yang mau dengar, ya. Gimana mau dengar, ya, orang lain belum mau kiamat, ya kan, masih senang dengan dunia, ya,
itu mau diajak kiamat ya nggak akan mau ya. Tapi bagi orang-orang yang baik ya, yang telah hidup di alam kematian ya, maka bagi mereka itu sungguh sangat menginginkan agar kiamat itu disegerakan ya, karena dengan mengalami kiamat mereka hendak bertemu Tuhannya ya. Bertemu Tuhan itu ya sekarang inilah, di dunia ini, bukan nanti-nanti atau sesudah nyawa melayang ya. Ya sekarang inilah, ketika dalam kehidupannya, maka digulunglah langit dan bumi ketika kiamat ya. Ya langit bumi itu sudah kita bahas ya yang lalu tuh di video yang lain. Nanti bolehlah dibuka-buka sendiri ya, dicari sendiri, masih ada. Langit itu apa, bumi itu apa. Di langit dan bumi digulung ya. Di bumi itu badan ya, langit itu angan-angan. Jadi artinya lahir batin itu digulung. Nah ini langit dan bumi digulung. Jadi kesadarannya itu bukan lagi kesadaran lahir maupun kesadaran angan-angan ya, bukan kesadaran jasad ya, bukan kesadaran angan-angan ya. Jadi sudah kesadaran rohani ya. Kesadaran rohani ya itu kesadaran yang paripurna ya, kesadaran akhir, kesadaran akhirat paripurna ya. Inilah akhirat yang dinanti-nanti ya. Ya inilah dunia akhirat ya, sekaligus ya ini jugalah dunia akhirat, alam akhirat gitu. Alam akhirat dimana bisa melihat wajah Tuhan yang agung, Sang Hyang Agung. Jadi akhirat mana lagi yang hendak dicari-cari? Maka nikmat mana yang didustakan? Nikmat mana lagi yang didustakan ya? Ya itulah. Semoga bisa dipahami ya. Kalau enggak ini ya diulang lagi lah sendiri ya. Sekian kiranya tentang kiamat, tidak perlu banyak-banyak. Semoga bisa dikupas sendiri-sendiri ya, dijalani, mengupas dengan dijalani juga, menjalaninya tentu dengan perbuatan-perbuatan baik ya guys ya, sesuai tuntunannya masing-masing ya. Cukuplah kiranya sekian dulu, semoga bermanfaat. Dah, salam.